Bab 101. Setelah menunggu cukup lama, Billy dan yang lainnya masih berlutut di lantai, kedua lutut mereka sakit tapi tidak ada yang berani berdiri, dan tetap mempertahankan posisi berlutut. Setelah 20 menit lebih, pintu ruangan tiba-tiba dibuka dengan kasar, Jansen menerobos masuk ke dalam. Tuan Jansen. Dexter segera menghampiri dan menyambutnya. Mendengar Jansen sudah datang, Billy dan yang lainnya sibuk mendongakkan kepala mereka, tatapan mereka jatuh pada tubuh Jansen yang membuat mereka terkejut dan hampir pingsan. Sangat jarang ada orang yang pernah melihat Jansen secara langsung, dan saat mereka melihatnya, aura haus darah dari tubuh Jansen membuat mereka gemetar ketakutan dalam sekejap. Jansen tidak memperdulikan Dexter, dia langsung menjatuhkan pandangannya pada Dave. Namun Dave mengedipkan matanya pada Jansen, dan Jansen pun tidak menghampirinya seolah tidak mengenalnya. Ivene dan Mona ada di sini, kalau mereka sampai tahu Dave mengenal Jansen maka ayah dan ibunya Dave pasti akan tahu juga. Dengan wajah dinginnya Jansen melihat Billy dan yang lainnya berlutut di lantai dan ke arah Dexter, lalu menamparinya dengan keras, "Sudah kubilang jangan sembarangan dan tunggu saya." Dexter yang ditampari seketika bingung, sedangkan Jansen jongkok dan memapah Billy berdiri. "Maaf, didikan saya kurang tegas, harap kalian semua dapat memaklumi." Jansen berkata lalu melihat Dexter, "Apa yang terjadi di sini?" Dexter tidak berani merahasiakannya dan menceritakan kembali seluruh kejadian kepada Jansen. Saat mendengar kalau semua ini bermula dari Fitra, Jansen langsung melirik tajam ke arah Fitra yang masih tersungkur dan meringkuk di lantai. "Tuan Jansen, saya..." Fitra dapat merasakan tatapan tajam Tuan Jansen, dia menggertakkan giginya dan berusaha berdiri untuk memberi penjelasan. Patahkan kaki tangannya dan lempar keluar, dia tidak lagi diizinkan menginjakkan kaki di Surau Royal KTV. Jansen tidak berniat ingin dengarkan penjelasan Fitra, dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mematahkan kaki tangannya dan melemparnya keluar. Mendengar jeritan menyayat dari Fitra, Billy dan yang lainnya kembali ketakutan hingga mengompol lagi, keganasan dan kekejaman yang ditunjukkan oleh Jansen membuat mereka ketakutan hingga gemetar. "Semuanya, masalah hari ini terjadi karena bawahan saya yang tidak dididik dengan baik. Sebagai gantinya saya akan menggratiskan semua tagihan kalian hari ini. Kalian kembalilah ke ruangan dan bersenang-senanglah. Saya akan menyuruh orang untuk mengantarkan beberapa anggur baik untuk kalian." Jansen berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresi Jansen yang tiba-tiba membuat Billy dan yang lainnya kebingungan, entah trik apa yang sedang dimainkan oleh Jansen. Mereka tercengang dan berdiri diam pada tempatnya, tidak ada satupun yang berani bergerak. "Kalau begitu, kami berterima kasih kepada niat baik Tuan Jansen." Melihat tidak ada yang berani berbicara dan bergerak, Dave akhirnya buka suara. Sudah seharusnya, masalah hari ini diakibatkan oleh didikan saya yang kurang tegas." Jansen berkata dengan sangat rendah hati. Keluar dari ruangan Dexter. Dave menarik Ivene dan Mona yang sudah tercengang sejak awal dan kembali ke ruangan VIP mereka. Billy dan yang lainnya yang melihat ini juga berjalan kembali ke ruangan mereka bagaikan mayat. "Tuan Jansen, orang-orang ini..." "Iya." Tidak menunggu Dexter menyelesaikan kalimatnya, Jansen kembali melayangkan tamparan ke wajah Dexter. "Apa kamu tahu siapa Dave?" Setelah menamparinya, Jansen bertanya dengan dingin kepada Dexter. Dexter menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu. Dia adalah penguasa kuil kita, bos langsung kita." Satu kalimat dari Jansen berhasil membuat raut wajah Dexter berubah pesat. Sebagai tangan kanan dari Jansen, Dexter tentu tahu kalau Yayasan Nusantara merupakan salah satu pintu masuk menuju kuil naga langit. Jansen juga pernah memberitahukan kepadanya kalau penguasa kuil naga langit sudah muncul. Tapi bagaimanapun dia tidak menyangka kalau Dave yang tidak tampak hebat dari sisi manapun adalah penguasa kuil. Kalau begitu dia adalah orang yang memukuli Stanley?" Dexter bertanya dengan kaget. Bab 102. "Kamu kira..." Jansen menatap Dexter dengan dingin, "Kamu masih bisa bertahan hidup saat ini sudah harus bersyukur dan membakar dupa untuk berterima kasih kepada Buddha. Cepat pesankan beberapa botol anggur baik dan segera kamu antarkan sendiri ke sana, tapi ingat, penguasa tidak ingin identitasnya terbongkar." "Baik Tuan Jansen, saya mengerti." Dexter yang masih gemetar bergegas pamit dan pergi untuk mengurusnya. Saat itu, Dave dan yang lainnya sudah kembali ke ruangan VIP, suasana di dalam ruangan bagaikan kuburan. Mata mereka semua membelalak, tidak ada satupun yang berani percaya kalau orang yang tersenyum begitu ramah kepada mereka adalah Jansen, ketua mafia yang terkenal akan kesadisannya di kota Surau. "Iya."
Billy tiba-tiba menampari dirinya sendiri dengan kuat, dan saat merasakan rasa sakit dia bergumam, ini nyata, bukan mimpi, bagaimana mungkin? Billy tidak mempercayai kejadian tadi adalah kenyataan. Yang lainnya juga terlihat kebingungan, tatapan mereka membelalak tak percaya. Dah, Dev, kamu kenal dengan Yansan? Mona menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Ekspresi Dev tadi sama sekali tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, dia bahkan berani memukuli bawahan Yansan, tapi Yansan sama sekali tidak marah. Mendengar pertanyaan Mona, seluruh orang dalam ruangan juga menjatuhkan pandangan mereka pada Dev. Kalau Dev benar-benar mengenal Yansan, maka apa mereka akan berakhir baik? Mereka tadi mencaci maki dan mengutuk Dev. Tidak kenal, Dev menggelengkan kepalanya. Melihat Dev menggeleng, Mona merasa lebih bingung lagi, kalau kamu juga tidak mengenalnya, apa yang membuat Tuan Yansan begitu sungkan kepada kita? Saya tahu, pasti Tuan Yansan mengenal Pak Billy, apa kalian tidak melihat saat Tuan Yansan masuk, dia langsung memapah Pak Billy berdiri dengan segan. Seketika ada seseorang yang berteriak. Benar, pasti dia mengenal Pak Billy, saya juga melihat Tuan Yansan tersenyum kepada Pak Billy. Karena tadi Billy sudah kehilangan muka, sekelompok orang ini juga sudah keluar dari ancaman maut, mereka tentu saja harus menemukan cara untuk mengembalikan martabat Billy, kalau tidak saat bekerja nanti mereka pasti akan dipersulit. Billy, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu sebenarnya kenal atau tidak dengan Yansan? Mona yang kebingungan mulai mendesak. Kalau Billy mengenal Yansan, itu tidak menjelaskan sikapnya di awal tadi, dia terkejut dan langsung bersujud bahkan mengompol. Kalau dia tidak mengenal Yansan, lalu kenapa Yansan bersedia membantu keluarganya mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka? Dan tadi Yansan memang memapah Billy untuk berdiri dan terus meminta mal. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak hanya Mona, yang lainnya juga sebenarnya kebingungan, alasan kenapa mereka mengapresiasi Billy tidak lebih dari untuk menyanjungnya saja. Billy yang melihat situasi itu langsung memutar matanya lalu berkata, sebenarnya, saya tidak pernah bertemu dengan Yansan, hanya saja saya punya seorang teman yang mengatakan kalau dia sangat akrab dengan Yansan, mereka juga pernah makan bersama, mungkin temanku pernah membahas tentang diriku di hadapan Yansan, atau memperlihatkan fotoku, makanya tadi dia langsung mengenaliku saat datang. Hanya itu satu-satunya cara Billy untuk menjelaskan situasi tidak bisa menjelaskan kenapa dia sampai berlutut dan ngompol. Kalau tidak dia benar-benar kehilangan muka. Setelah mendengar penjelasan Billy, mereka semua merespon bagaikan mendapat pencerahan. Meskipun masalah sudah selesai, tapi suasana hati mereka juga sudah tidak mendukung untuk kembali bersenang-senang, mereka sudah terkejut hingga mengompol, mereka tidak mungkin bersenang-senang dengan celana mereka yang sudah basah. Dan pada saat Billy hendak membawa mereka pulang, tiba-tiba Dexter membawa serta anak buahnya masuk ke dalam ruangan VIP. Melihat Dexter kembali datang, Billy langsung memucat dan yang lainnya juga segera melangkah mundur. Dexter yang melihat situasi itu segera menjelaskan, semuanya, maaf tadi saya sudah salah sangka, saya datang kemari untuk mengganti kerugian, di sini ada 2 botol anggur Louis ke-13, saya bawakan untuk kalian coba, kalau kalian memerlukan sesuatu jangan segan-segan untuk memanggilku. Bab 103. Dexter menjadi sosok yang penuh rasa hormat dan mencuri pandang ke Dev. Dev sudah menyadari Dexter yang meliriknya, dan diam-diam melambaikan tangannya untuk menyuruh Dexter keluar. Setelah Dexter pergi, suasana di ruangan VIP tiba-tiba meledak. Wah, Louis ke-13, ini anggur terkenal, dengar-dengar harganya mencapai ratusan juta. Saya bahkan tidak pernah bermimpi akan meminum anggur mewah seperti ini. Luar biasa, ini semua berkat Pak Billy, kalau bukan karena Pak Billy kita mana bisa meminum anggur sebaik ini. Saya tidak akan berani meminum anggur ini, seteguk saja sudah setara dengan gajiku selama sebulan. Seketika, mereka semua mengerumuni anggur Louis ke-13 itu dengan mata mereka yang sudah hampir terlepas dari kepala mereka, bagaimanapun mereka adalah karyawan biasa, kalau bukan karena kesempatan seperti saat ini, mungkin seumur hidup mereka tidak akan pernah merasakan anggur sebaik ini. Mata Billy juga ikut memerah, meskipun gajinya selama sebulan mencapai belasan juta tapi dia juga tidak rela mengeluarkan ratusan juta hanya untuk sebotol anggur merah, itu terlalu boros. Tapi Billy tidak boleh menunjukkan ekspresi yang terlalu berlebihan kalau tidak dia akan kehilangan muka. Sudahlah, untuk apa kalian mengerumuni anggur itu? Jangan membuat diri kalian terlihat kampungan, hanya Louis ke-13 saja tidak perlu dihebohkan. Billy berkata dengan lagaknya, saya dan temanku itu juga sudah sering meminum anggur seperti ini, termasuk Remy Martindale, sudah pernah saya cicipi.
Billy sedang menggunakan teman hayalannya itu untuk berlaga saat ini, karena kemampuannya saat ini belum mencapai tahap di mana dia bisa sering meminum anggur Louis ke-13. Pak Billy, temanmu itu punya bisnis apa? Sepertinya dia sangat kaya ya. Koneksinya juga luas, sampai bisa mengenal Yansan. Ada seseorang yang bertanya kepada Billy. Ah, temanku itu. Billy terbata-bata, ini adalah teman hayalannya, dia sedang mengarang dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan mendadak itu. Temanku itu punya bisnis ekspor-impor, dia sering berada di luar negeri. Billy yang tiba-tiba mendapat ide, segera menjelaskan. Dengan begitu, kalau mereka ingin bertemu dengan temannya Billy, tentu akan sulit karena orangnya selalu berada di luar negeri. Setelah mendengarnya, mereka semua langsung mengangkat dan memuji Billy dan membuatnya terbang ke langit 9. Setelah membuka Louis ke-13, Billy menuangkannya ke dalam kecil untuk semua orang kecuali Dave. Dia belum membuat perhitungan soal Dave yang tadi melirik tajam padanya dan mengatiannya. Bagaimana mungkin dia akan mengizinkan Dave untuk minum anggur sebaik ini? Satu teguknya mencapai jutaan. Dave juga tidak mempermasalahkan hal itu, melihat sekelompok pria dewasa dengan bagian selangkangan celana yang bau sedang sibuk bersenang-senang bersama membuat Dave hampir tertawa terbahak-bahak. Yvonne, sudah larut, ayo kita pulang. Dave berkata pada Yvonne. Yvonne melirik jam lalu mengangguk. Billy juga tidak peduli kalau Dave pergi bersama dengan Yvonne, karena kehadiran Dave pun tidak ada artinya baginya. Mona, kamu juga jangan pulang terlalu malam, jangan membuat Paman Denny mengkhawatirkanmu. Sambil berjalan pergi, Dave berpesan kepada Mona. Mona seketika menunjukkan raut wajah tidak senang, bukan urusanmu, apa kamu ayahku? Atau ibuku atau tetuaku, saya mau pulang jam berapapun tidak perlu kamu urus. Dave, antarkan saja pacarmu sendiri ke rumahnya, pacarku tidak perlu kamu urus, kepo sekali. Billy mencibir pada Dave. Dave juga udah mengatakan apapun lagi, dia sudah mengingatkan Mona, tapi karena Mona tidak menghiraukannya. Dave pun tidak banyak bicara lagi. Setelah Dave dan Yvonne kembali ke rumah, Melissa sedang menunggu Yvonne di depan pintu perumahan. Saat melihat Yvonne dan Dave pulang bersama, Melissa tiba-tiba tersenyum. Yvonne, ternyata kamu pergi bersama Kak Dave ya, kenapa tidak bilang padaku, membuatku khawatir saja. Bab 104. Bibi Melissa, saya yang mengajak Yvonne untuk menghadiri acara makan malam bersama rekan kerja, besok saya akan membawa Yvonne untuk wawancara di kantorku. Dave sibuk menjelaskan kepada Melissa. Tidak perlu dijelaskan, kalau kamu yang membawa Yvonne, saya tidak akan khawatir, sekalipun kalian berdua menginap di luar dan tidak pulang semalaman, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Melissa menatap Dave dengan makna tersirat dalam matanya. Hal itu langsung membuat Dave merasa malu. Melissa terlalu terus terang. Ibu, bicara apa ibu ini? Wajah Yvonne merona merah dan segera menarik Melissa masuk. Setelah berjalan 2 langkah, Yvonne berbalik dan menatap Dave sesaat. Setelah kejadian tadi, cinta Yvonne kepada Dave bertambah dalam. Keesokan paginya, Dave membawa Yvonne pergi ke perusahaan, hanya saja meskipun sudah jam kerja, tapi tidak terlihat satu orang pun. Dave dan Yvonne akhirnya menunggu setengah jam lebih, dan baru mulai terlihat karyawan yang datang satu persatu. Mata mereka semua berlingkaran mata hitam, sepertinya mereka terlalu larut semalam dan membuat mereka terlambat bangun pagi ini. Bahkan Billy juga baru datang setelah jam 10 lewat, dia melangkah masuk ke ruangannya sambil menguap dan terduduk di kursinya sambil menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Sudah jam berapa ini, apakah ini caramu bekerja? Dave membuka pintu ruangannya dan bertanya pada Billy. Ini adalah perusahaan milik Yuki, jadi bisa dibilang ini juga perusahaannya. Mereka datang terlambat untuk bekerja, tentu saja Dave tidak senang. Billy mengernyitkan keningnya, lalu tiba-tiba mengamuk. Dave, kamu kira siapa kamu? Jangan lupa sayalah manajer di sini, berani sekali kamu mengurusiku, urusi saja dulu dirimu sendiri, Saat Billy berteriak, Mona membawa Yvonne masuk. Ada apa? Pagi-pagi sudah marah-marah saja. Dave ini tidak tahu diri, berani mengurusi keterlambatanku, lucu sekali. Billy menyeringai, Dave, tugasmu hari ini adalah menagih 1/3 dari total piutang kita, kalau tidak berhasil menagihnya kamu harus lembur malam ini. Billy sedang menggunakan kekuasaannya untuk menampari Dave agar dia sadar akan posisinya, membuat Dave menyadari betapa hebatnya dia. Dave mendengus lalu berbalik pergi. Jangankan 1/3, Dave pasti akan menagih kembali seluruh piutang itu. Dia tidak suka ada orang yang berhutang padanya. Setelah Dave berjalan keluar, Mona meminta Billy untuk mengurus beberapa dokumen Yvonne, dan menempatkan Yvonne sebagai asistennya sendiri. Mona terlihat sangat menyukai Yvonne.
Sebenarnya Mona juga bukan orang yang jahat, hanya saja dia memiliki sifat seorang nona muda yang suka meremehkan orang lain, tapi kalau dilihat dari perlakuan Mona kepada Ivene, dia tidak terlihat jahat. Setelah Billy menyelesaikan dokumen kerja Ivene, dia bersandar pada kursinya dan tidur. Mereka pulang terlalu larut semalam, dan sesampainya di rumah dia harus mencuci celananya yang basah karena dikecinginya. Dia tidur sangat larut. Dan pada saat Billy sedang tidur, manajer utama perusahaan Junior membuka pintu dan masuk. Melihat Billy yang sedang tertidur, dia langsung mengernyitkan keningnya. Siapa yang berani masuk ke ruanganku tanpa mengetuk dulu? Billy yang sedang tidur terbangun karena suara ribut, matanya belum terbuka tapi dia sudah memaki. Di departemen pemasaran, dia adalah rajanya, dia tidak perlu takut pada siapapun. Setelah berkata dan menyadari tidak ada yang meresponnya, menemukan Junior sedang menatapnya, membuatnya terkejut membuka matanya dan terjatuh dari kursinya. Pak Junior, kenapa Anda kemari? Wajah Billy dipenuhi keterkejutan. Junior sangat jarang datang ke departemen pemasaran, entah angin apa yang meniupnya kemari hari ini. Junior hanya melirik Billy dan tidak memarahinya, sebaliknya, dia menatap para karyawan melalui jendela ruangan, dan tatapan Junior terkunci pada Dev. Bab 105. Pada saat ini, Ivene sedang mencari Dev, dan sedang berdiri sangat dekat dengan Dev. Melihat mereka yang begitu akrab, Junior mengernyitkan kening. Pak Billy, siapa wanita itu? Billy bergegas melihat ke arah Ivene yang ditunjuk oleh Junior dan menjawab, Pak Junior, itu adalah pacar Dev, namanya Ivene, dia baru mulai bergabung hari ini. Pacarnya Dev. Junior tercengang. Melihat ekspresi Junior, Billy juga ikut terkejut. Dia mengangguk pelan, iya benar, pacarnya Dev. Segera, Junior yang terkejut langsung tersenyum sinis, cari kesempatan untuk memotret mereka berdua saat sedang bermesraan, lalu kirimkan padaku, tapi jangan sampai ketahuan. Baik, Billy mengangguk. Junior kemudian pergi dengan hati yang senang, sedangkan Billy merasa bingung, dia tidak tahu sejak kapan Junior mempunyai hobi semacam ini. Kak Dev, piutang terbanyak yang tercatat dalam tim kita saat ini adalah Pak Tantono. Dia berhutang hampir 1 miliar, dan sudah berhutang selama 2 tahun. Sudah banyak anggota pemasaran yang pergi menagih tapi tidak ada satupun yang berhasil menagih padanya. Bahkan dengar-dengar ada seorang sales yang dilempar keluar. Rico yang duduk di tempat duduknya menunjuk sejumlah piutang tercatat di dalam komputernya. Dev melirik jam lalu mengangguk, kalau begitu kita datangi dia langsung. Kalau pergi menagih sekarang, kita akan pulang tepat sebelum jam makan. Kita pergi menagih berdua. Rico terkejut. Tentu saja, kalau tidak harus membawa berapa banyak orang. Dev tercengang. Kak Dev. Rico ketakutan, wajahnya serba salah. Kak Dev, dengar-dengar Pak Tantono ini pernah menjadi anggota mafia, dan sekarang sudah bertobat lalu membuka sebuah perusahaan, namun bawahannya masih tetap banyak. Kalau kita berdua yang pergi, pasti akan dipukuli. Banyak sales yang sudah dipukuli oleh mereka, bahkan katanya ada seorang sales wanita yang kesana berakhir dimainkan oleh mereka sampai hamil. Kamu takut? Dev menatap Rico dan bertanya dengan serius. Saya. Rico tidak tahu harus menjawab apa, dia memang takut, tapi bertemu pelanggan semacam itu siapa yang tidak takut? Ini adalah pekerjaanmu, kalau kamu takut maka jangan bekerja, ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu ketahui sebelum kamu coba. Selesai berkata, Dev langsung mencetak data piutang milik Pak Tantono dan berjalan keluar. Kak Dev. Melihat Dev yang beranjak pergi, Ivene mengejarnya. Dia tahu kalau Billy menugaskan Dev untuk menagih hutang, jadi Ivene berniat membantu Dev. Sifat Dev terlalu gegabah, Ivene takut kalau dia akan berkonflik dengan mereka. Kamu mau pergi menagih hutang ya? Ivene menyusul dan bertanya pada Dev. Iya, Dev mengangguk. Coba saya lihat. Ivene mengambil data yang ada di tangan Dev dan mempelajarinya. Mereka berdiri sangat dekat, seolah sedang berpelukan, terlihat begitu hangat. Billy yang melihat kejadian itu dari ruangannya bergegas mengeluarkan ponselnya dan memotret mereka diam-diam, lalu mengirimkan beberapa lembar foto itu kepada Junior. Kak Dev, sepertinya ini sudah menjadi piutang tak tertagih, ini sudah tidak dibayarkan selama 2 tahun, dan sudah ditagih berkali-kali. Ivene yang melihat data itu langsung mengernyitkan keningnya. Ini adalah piutang dengan jumlah terbesar, sesulit apapun harus dicoba dulu. Dev berkata sambil tersenyum. Baik, kalau begitu saya akan ikut denganmu. Ivene mengangguk. Saya pergi sendiri saja, kamu tidak perlu menemaniku. Dev berkata dan sibuk mengibaskan tangannya. Sifatmu terlalu gegabah, sebaiknya saya ikut denganmu, bagaimanapun kami para wanita lebih diuntungkan dalam penagihan hutang seperti ini. Ivene berkata sambil menarik lengan Dev dan berjalan keluar.
Billy yang melihat itu kembali memotret beberapa lembar foto dan mengirimkannya lagi kepada Junior. Dan saat Dave dan Ivene berjalan keluar dari perusahaan, Rico juga menyusul Dave dan berkata, "Kak Dave, kita rekan satu tim, saya tidak boleh membiarkanmu pergi sendirian, saya juga akan ikut, paling-paling kita dipukuli saja." Rico akhirnya mengerti dan segera menyusul. Melihat Rico yang hendak pergi bersama, ekspresi lega terlihat di wajah Dave. Dave, dia menepuk-nepuk pundak Rico dan berkata, "Tenang saja, ada saya, kamu tidak akan dipukuli." Rico hanya bisa tertawa pasrah. Dia menetapkan hatinya untuk menyusul Dave demi mempertahankan pekerjaannya. Dia dan Dave adalah rekan satu tim. Kalau Dave pergi sendiri, dan atasan sampai mengetahui hal itu, bisa-bisa dia dipecat. Segera, Dave dan yang lainnya berangkat menuju perusahaan Patantono yang alamatnya tertera di dalam data pelanggan. Kantornya tidak besar, hanya 2 tingkat. Bahkan papan nama yang tergantung di depan pintu perusahaan sudah terlihat usang. Apakah perusahaan ini sudah bangkrut? Apa ada orang di dalam? Yvonne melihat papan nama yang ada di depan pintu dan berkata dengan khawatir. Kalau perusahaan sudah bangkrut dan orangnya sudah kabur, maka ini akan menjadi piutang tidak tertagih. Ayo lihat ke dalam, Dave berkata dan langsung melangkah masuk. Baru memasuki perusahaan, sudah terdengar suara teriakan dari orang-orang yang sedang minum dan berjudi, bahkan asap rokok juga terlihat mengepul, dan ada suara nafas yang terengah-engah. Di dalam lobi perusahaan terlihat 7-8 orang pria yang telanjang dada dengan tubuh kekar yang dipenuhi tato sedang bermain kartu dan merokok, mata mereka semua terlihat memerah. Melihat pemandangan seperti itu, Rico langsung menyesali keputusannya. Dia menarik-narik lengan baju Dave dengan ringan. "Kak Dave, bagaimana kalau kita kembali lagi lain hari?" Raut wajah Yvonne juga terlihat kurang baik. Dilihat dari sisi manapun ini tidak terlihat seperti sebuah perusahaan, lebih terlihat seperti markas preman. "Karena kita sudah di sini, bagaimanapun harus menemui bosnya terlebih dulu." Dave menyatakan ketidaksetujuannya. Saat itu, ada orang yang menyadari kehadiran Dave bertiga lalu berdiri. "Kalian bertiga ada urusan apa di sini?" "Kami dari PT Damai Kimia, kami datang untuk menemui Pak Tantono." Dave berkata dengan tenang. Menagih hutang. Orang itu langsung bisa menebak maksud kedatangan Dave dan yang lainnya. Dia mengernyitkan keningnya dan berkata, "Kak Tantono tidak di tempat." "Nyahlah, jangan merusak suasana hati kami yang sedang main kartu." Selesai berkata, orang itu bersiap kembali melanjutkan permainan kartunya. Namun baru beranjak 2 langkah, tiba-tiba ada seorang gadis muda yang memakai riasan tebal dan terlihat mempesona, namun sudah kehilangan keperawanannya sebagai seorang gadis sejak lama, sedang berjalan turun. "Vito, Kak Tantono menyuruh mereka naik ke atas." Gadis itu berkata kepada pria kekar yang menghadang Dave bertiga. Pria kekar itu mengangguk, naik ke atas. Setelah berkata pria kekar itu kembali memainkan kartunya, gadis itu melirik Yvonne lalu bergumam, "Kalian ikut denganku." Dave dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas. Rico ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran, dia hampir pingsan saat menaiki tangga. Saat itu, di ruangan kantor di lantai 2, Pak Tantono sedang memegang sebuah cerutu, kedua kakinya terangkat di atas meja, dan dia sedang menyenandungkan sebuah lagu dengan santai. Banyak tisu yang berserakan di lantai, dan udara di ruangan itu sangat tidak sedap, berbau busuk dan amis. Tidak perlu menebak kejadian apa yang baru saja terjadi di tempat ini. Segera, gadis itu membawa Dave dan yang lainnya menuju ke dalam ruangan. Pak Tantono yang sedang memegang cerutu itu menjatuhkan tatapannya pada Yvonne. "Dari PT Damai Kimia?" Pak Tantono bertanya dengan santai. "Benar." Dave menganggukkan kepalanya. "Uang untuk membayar hutang kepada kalian sudah saya siapkan sejak awal." Sambil berkata, Pak Tantono mengedipkan mata kepada gadis yang membawa Dave dan yang lainnya ke ruangan dan dia pun segera membuka brankas yang ada di sampingnya. Uang kertas yang ditumpuk rapi terlihat memenuhi brankas itu, jumlahnya mungkin lebih dari 1 miliar. Rico dan Yvonne langsung bersemangat ketika melihat sikap Pak Tantono yang begitu memuaskan. Mereka tidak menyangka semuanya akan selancar ini, dan Pak Tantono tidak terlihat seperti apa yang tertulis di dalam data informasinya, yang tidak mau membayar hutang dan memukuli orang yang datang menagih. Hanya Dave yang menyeringai, dia tahu kalau Pak Tantono tidak akan membayarkan hutang itu begitu saja. Bab 107. Tentu saja, setelah memperlihatkan tumpukan uang dalam brankasnya, Pak Tantono menurunkan kakinya dari meja dan tatapannya tidak berpindah sedikit pun dari tubuh Yvonne, lalu berkata, "Saya tidak suka bernegosiasi dengan pria, kalau kalian menginginkan uangnya boleh saja, kalian yang prianya dari sini, dan gadis ini tetap tinggal, saya jamin akan membayar hutangku kepada kalian." Yvonne yang mendengar itu langsung terkejut dan bersembunyi di balik badan Dave. Melihat Yvonne yang ketakutan, Pak Tantono langsung tertawa keras. Membayar hutang adalah hal yang tepat untuk dilakukan, siapapun yang datang menagih, harus dibayarkan kepadanya. Dave berkata dengan sinis. "Hal yang tepat untuk dilakukan?" Pak Tantono menatap Dave seolah menatap orang gila, "Kamu anak baru ya? Belum ada rekanmu yang memberitahukanmu, apa akibatnya kalau datang menagih hutang di sini?"
Sudah, tapi saya tidak percaya, jadi datang untuk memastikan. Dev mengangguk. Sudah bertahun-tahun saya baru pertama kali bertemu dengan orang yang mempunyai nyali sepertimu. Kalau kamu ingin memastikannya, maka saya akan memenuhi permintaanmu. Sambil berkata, Pak Tantono melayangkan tinjunya ke arah hidung Dev. Yvonne yang ada di balik tubuh Dev melihat Pak Tantono melayangkan tinjunya langsung menarik Dev dengan erat. Dia ingin menarik Dev untuk menghindari pukulan Pak Tantono, sedangkan Rico sibuk melangkah mundur, karena takut pukulan itu akan rasar padanya. Tapi Yvonne sama sekali tidak bisa menarik Dev. Dev tersenyum sinis ke Pak Tantono, dan saat tinjunya sampai di depan wajah Dev, Dev mengulurkan tangannya dan menghadang tinju Pak Tantono. Dia mencengkramnya dengan erat sampai terdengar suara tulang hancur. Pak Tantono merasa tinjunya sedang dicengkram oleh seekor harimau. Segera, rasa sakit yang teramat parah menyerang Pak Tantono dan membuatnya berteriak kesakitan. Dan gadis yang membawa Dev dan yang lainnya langsung berlari keluar untuk memanggil orang setelah melihat kejadian itu. Rico, kamu dan Yvonne pergi ambil uang itu. Jangan lebih, ambil sebanyak hutang mereka pada perusahaan kita, jangan kurang 1 sen pun. Dev yang sedang mengendalikan Pak Tantono berkata kepada Rico. Rico yang sudah ketakutan sejak tadi sudah tidak berani bergerak, malah Yvonne yang menatap Dev lalu bergegas mengambil uang dari brankas. Segera, 1 miliar sudah memenuhi tas mereka. Yvonne berkata dengan panik kepada Dev, Kak Dev, uangnya sudah saya ambil, ayo kita pergi. Petik 2. Baru saja Yvonne menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki segerombolan orang sudah terdengar, pria-pria kekar yang sedang bermain kartu di bawah menerjang ke atas, dan langsung menghalangi jalan keluar. Bajingan, cepat lepaskan Kak Tantono, beraninya kamu melukai Kak Tantono, cari mati. Vito melihat Dev yang sedang mengendalikan Pak Tantono langsung berteriak. Suruh orangmu buka jalan. Dev tidak memperdulikan Vito, dia perlahan mengerahkan kekuatannya dan membuat suara tulang patah kembali terdengar dari tangan Tantono. Tantono yang sudah kesakitan sejak tadi, sudah berkeringat dingin, namun kedua matanya dipenuhi dengan api amarah, hanya saja untuk saat ini dia tidak punya cara dan hanya bisa berteriak memerintahkan cepat buka jalan. Segera, para bawahannya membuka jalan. Dev berkata kepada Rico dan Yvonne, kalian berdua bawa uang itu kembali ke perusahaan. Kak Dev, kamu tidak pergi bersama dengan kami? Yvonne bertanya-tanya. Kalian kembalilah dulu, saya akan menyusul. Dev berkata. Yvonne menatap Dev dengan tatapan cemas, tapi dia langsung ditarik pergi oleh Rico. Ayo cepat pergi, kalau tetap di sini, kita hanya akan menambah beban Kak Dev. Rico menarik Yvonne dan segera berlari keluar. Hanya saja saat berlari keluar dari perusahaan, Yvonne tiba-tiba menyerahkan uang itu kepada Rico dan menyuruhnya membawa uang itu kembali ke perusahaan sedangkan dia akan menunggu di seberang jalan. Sebelum Dev keluar, dia tidak akan merasa lega. Setelah Rico dan Yvonne pergi, Dev mulai melepaskan cengkramannya pada Tantono. Dan Tantono yang mendapatkan kembali kebebasannya mulai berteriak marah, bajingan, hari ini saya pasti akan menghabisimu. Bab 108. Dev tidak memperdulikannya, dia malah melirik sekotak cerutu yang ada di meja, mengambil 1 batang dan mencium aromanya, cerutu sebagus ini, sayang sekali. Selesai berkata, Dev menyalakan sebatang dan menghirupnya dengan pelan dan mengepulkan asapnya dengan ekspresi yang sangat santai. Melihat ekspresi Dev yang terlihat tidak peduli, membuat semua orang yang ada di sana sangat jengkel. Bajingan, beraninya melukai Kak Tantono, saya pasti akan menghabisi nyawamu. Vito berkata dan melayangkan tinjunya ke arah Dev. Kekuatan tinju itu sangat besar, bahkan terdengar seperti suara yang memecahkan langit. Terlihat jelas kalau Vito ini adalah seorang yang berlatih. Menghadapi tinju Vito yang sekuat itu, Dev terlihat tidak peduli sama sekali. Dia kembali menghisap cerutu lalu mengebulkan asapnya Vito yang sedang menerjang ke arahnya. Awalnya Vito yang menyerang dengan cepat dengan tinjunya, seolah dihipnotis oleh asap yang dikebulkan oleh Dev. Dia seketika tidak bergerak, dan tinjunya hanya berjarak beberapa sentimeter lagi menuju Dev. Seketika, semua orang yang melihat kejadian itu seolah tidak percaya, dan pada saat itu, Dev mengeluarkan tendangannya dan langsung mengempaskan Vito. Dia terlempar keluar dari ruangan kantor dan tersungkur di lantai dengan keras. Vito. Raut wajah Tantono seketika berubah, dia bergegas berlari keluar untuk memeriksa. Perlu diketahui kalau Vito adalah petarung terbaik yang dia miliki, dia sudah berlatih kickboxing selama 10 tahun lebih. Dan saat Tantono melihat Vito, dia langsung tertegun. Dia melihat dada Vito sudah cekung ke dalam, dan darah segar terus keluar dari mulutnya, matanya membelalak, dan tersungkur tak berdaya di lantai. Entah dia masih hidup atau tidak. Bunuh dia sekarang juga. Tantono mengamuk, dia belum pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya, dan dia sangat ingin mencabik-cabik Dev saat ini. Setelah mendapatkan perintah, para bawahannya langsung menerjang ke arah Dev. Mereka tidak percaya, sekuat apapun Dev, tidak akan bisa mengalahkan mereka semua di ruangan sekecil ini. Cari mati. Dev mendengus dingin dan segera sekelompok orang itu bagaikan diterpa angin topan. Kecepatan daun sangat kencang, mereka bahkan tidak bisa melihat serangan Dev, dan tiba-tiba tubuh mereka sudah tersungkur di lantai. Hanya dalam beberapa detik, semua orang yang ada di ruangan sudah tersungkur tak berdaya di lantai.
Sedangkan Dev tidak berniat menghabisi nyawa mereka, namun kaki dan tangan mereka sudah patah, dan luka mereka sangat berat. Segera Tantono meronta kesakitan, dan gadis yang ada di sampingnya memucat, wajahnya lebih pucat daripada bedak wajahnya. Dia tidak habis pikir, bawahannya yang sebanyak itu bisa dikalahkan begitu saja oleh seorang pemuda yang terlihat lemah. Kamu ini, berhutang pada siapapun sebenarnya tidak masalah, namun sial sekali kamu malah berhutang padaku, saya ini paling membenci orang yang berhutang padaku. Dev tersenyum sinis dan berjalan ke arah Tantono. Siapa? Siapa kamu? Saya berhutang pada PT Damai Kimia, bukankah kamu karyawan PT Damai Kimia? Tantono bertanya kebingungan pada Dev. Tentu saja, PT Damai Kimia adalah perusahaan milik Nona Yuki dari keluarga Tanaka, dan Yuki adalah wanitaku, kalau begitu, bisa dibilang kamu memiliki hutang padaku kan? Dev berkata sambil tersenyum sepele. Wanitamu? Tantono semakin kebingungan, namun segera pupil matanya membesar, dan tatapannya terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Kamu adalah... Tantono membuka mulutnya lebar, namun karena keterkejutan dan ketakutannya, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tantono pernah menjadi anggota mafia, meskipun dia belum memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Indrawan, namun dia sudah banyak mendengar tentang rumor yang beredar, dia juga sudah mendengar tentang Dev, hanya saja dia tidak memikirkan itu sama sekali. Mengalahkan Stanley, menjadi orang yang paling dihormati oleh Indrawan dan Jansen, ternyata adalah seorang pemuda biasa yang sedang berada di hadapannya saat ini. Bab 109. Tantono tidak berani mempercayai apa yang baru didengarnya, tapi dia juga tidak bisa tidak percaya. Gedebuk. Tantono tidak bisa menahan dirinya dan langsung berlutut di hadapan Dev. Tuan Dev, saya tidak mempunyai mata, mohon Tuan Dev ampuni saya sekali ini. Tantono bersujud dan memohon pengampunan. Kalau Dev hanyalah pacarnya Yuki, dia tidak akan setakut ini, lagi pula dia berani berhutang kepada keluarga Tanaka, itu menunjukkan dia tidak terlalu takut pada mereka. Meskipun keluarga Tanaka adalah orang terkaya di kota Surau, tapi mereka hanyalah pebisnis, kalangan mafia tidak akan pernah takut kepada mereka. Tapi, Dev bukan hanya pacarnya Yuki yang diperkenalkan secara umum, dia juga merupakan tamu kehormatannya Jansen dan Indrawan, dan mereka bukan orang yang bisa disinggung olehnya. Melihat ekspresi Tantono, Dev hanya mencibir lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Dev pergi, Tantono terduduk di lantai, dan celananya terlihat basah, dia mengompol. Dev berjalan ke arah jalan raya, dan sedang bersiap memanggil taksi untuk kembali ke perusahaan, namun dia melihat Yvonne yang sedang menyeberang ke arahnya. Kak Dev. Melihat Dev keluar dari tempat itu dengan selamat, Yvonne bersemangat dan bergegas berlari ke arahnya. Dev yang menemukan Yvonne tidak pergi dan malah menunggunya merasa sangat tersentuh. Namun saat Yvonne menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Yvonne yang menyadari hal itu seketika tidak tahu harus berbuat apa, pikirannya kosong. Supir yang menyadari ada orang yang sedang menyeberang juga berusaha keras untuk menghentikan mobilnya. Dia menginjak pedal rem hingga ban yang bergesekan dengan tanah mengeluarkan asap dan mengeluarkan bunyi decitan. Melihat situasi itu, Dev menarik nafas dalam satu helaan dan langsung berlari ke hadapan Yvonne, kedua tangannya menahan mobil yang melaju ke arah mereka dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, mobil itu terhenti, Yvonne berdiri linglung, kedua matanya dipenuhi rasa kaget. Yvonne, tidak apa-apa. Dev menarik Yvonne menuju ke sisi jalan. Butaya, bagaimana caramu menyeberang? Pengemudi mobil menurunkan kaca mobilnya dan mulai memaki, dan mengumpat dengan keras, dia juga sangat terkejut. Dan saat Dev membawa Yvonne berjalan ke sisi jalan, pengemudi itu turun untuk memeriksa mobilnya, dan saat dia melihat jejak telapak tangan yang terukir di mobilnya, dia kaget hingga mengeluarkan keringat dingin, dan bergegas kembali ke mobilnya lalu kabur. Yvonne, kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan? Dev bertanya dengan cemas. Saat ini, Yvonne sudah kembali tersadar, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghindari tabrakan itu, dan saat Dev menanyainya, dia bergegas menjawab, saya khawatir padamu, makanya saya menunggu di luar. Kak Dev tidak apa-apa kan? Yvonne menatap Dev dengan cemas. Jangan khawatir, mereka hanya menggertak, dan langsung ketakutan saat digertak balik, ayo kita pulang. Dev memanggil taksi dan kembali ke perusahaan bersama dengan Yvonne. Dan pada saat itu, para karyawan Departemen Pemasaran sedang duduk bersama dan mendiskusikan sesuatu diam-diam. Bernyali sekali Dev, dia malah pergi menagih hutang kepada Pak Tantono, dia tidak tahu ya semua orang yang menagih hutang ke sana selalu kembali dengan babak belur. Benar, Yvonne kenapa ikut juga? Pak Tantono itu sangat genit, dia pasti akan mencabuli wanita-wanita cantik yang dilihatnya. Ingat tidak sales wanita kita yang dulu, dia langsung mengundurkan diri setelah pulang menagih dari sana, dengar-dengar dia sampai hamil anak nih Pak Tantono. Kita tunggu saja, Dev pasti akan kembali dengan babak belur. Banyak yang mulai berbisik dan mendiskusikan masalah ini, sedangkan Mona mengernyitkan keningnya dan merasa khawatir pada Yvonne. Dia tidak mengkhawatirkan Dev, meskipun Dev dipukuli hingga cacat, dia juga tidak akan mengkhawatirkannya. Tapi Yvonne hanyalah seorang gadis kecil, dia bahkan belum melihat cara kerja dunia, kalau sampai dicabuli oleh Pak Tantono, akan sangat disayangkan.
Sekarang Mona merasa sedikit menyesal, seharusnya dia melarang Yvonne dan tidak mengizinkannya untuk pergi bersama Dev. Bab 110. Belum waktunya pulang kerja, kalian tidak bekerja malah duduk dan bergosip, tidak mau digaji. Saat itu, Billy berjalan keluar dari ruangannya dan meneriaki segerombolan karyawannya. Para karyawan pun bergegas kembali ke meja masing-masing, dan ada seorang karyawan yang berkata kepada Billy, "Pak Billy, Dev dan yang lainnya pergi menagih ke tempat Pak Tantono." Billy yang mendengarnya tercengang, dia terlihat berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bocah itu, demi membuktikan diri sendiri, bahkan rela kehilangan nyawa ya. Kalau dia bisa menagih hutang Pak Tantono, saya akan meminum air toilet. Dan begitu perkataannya selesai, Rico terlihat kembali dengan sekujur tubuhnya yang sudah dipenuhi keringat, dan ada sebuah kantongan hitam di tangannya. Melihat Rico kembali, Mona bergegas bertanya, "Rico, mana Yvonne?" Rico meraih air yang ada di meja dan langsung menghabiskannya. Dia menarik nafas lalu menceritakan kembali kejadian tadi. Mereka yang mendengar kalau di kantongan hitam itu berisi 1 miliar, langsung menunjukkan ekspresi luar biasa kaget. Billy merobek kantongan itu dan membuat setumpuk demi setumpuk uang berjatuhan ke lantai. Seketika, raut wajah Billy menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Dev akan berhasil menagih hutang Pak Tantono. Dia tadi sudah mengatakan kalau dia akan meminum air toilet kalau Dev berhasil melakukannya. Ini benar-benar memalukan. Yvonne, bocah itu benar-benar terobsesi. Entah apa yang dia lihat dari Dev. Ivana yang mendengar kalau Yvonne tidak ikut kembali demi menunggu Dev langsung mencibir. Mona juga sangat mengkhawatirkan Yvonne, tidak ada seorang pun yang memperdulikan hidup matinya Dev. Dan saat mereka sedang mengasihani Yvonne, Dev dan Yvonne melangkah masuk ke ruangan. Melihat sekujur tubuh Dev tidak lecet sedikit pun, mereka semua sangat kaget. "Dev, kamu tidak dipukuli?" Billy bertanya dengan heran. "Membayar hutang adalah hal yang tepat untuk dilakukan, kenapa malah mereka yang memukuliku? Mereka tidak kupukuli saja sudah bersyukur." David tersenyum sinis. Mona bergegas menghampiri Yvonne, "Yvonne, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa wajahmu pucat sekali, lain kali kamu jangan pergi dengannya lagi." "Kak Mona, saya tidak apa-apa," Yvonne tersenyum. "Dev, karena kamu begitu handal dalam menagih hutang, kalau begitu, seluruh piutang di perusahaan ini kamu saja yang lakukan, itu akan menjadi tanggung jawabmu." Billy langsung memindahkan tanggung jawab untuk menagih hutang perusahaan kepada Dev. Dev tidak menolak, meskipun Billy tidak memberi tanggung jawab itu kepadanya. Dev juga akan berinisiatif untuk menagih, karena bagaimanapun itu adalah uangnya. Melihat Dev tak menolak, Billy merasa heran, tapi di dalam hatinya merasa sangat senang. Kalau seluruh uang itu bisa ditagih oleh Dev, maka sebagai manajer departemen pemasaran akan diuntungkan. Siang ini, di restoran makanan barat dekat kantor PT Damai Kimia, Junior terlihat sedang duduk di meja dekat jendela dan menunggu seseorang dengan bahagia. Sesaat kemudian Yuki terlihat menenteng tasnya dan berjalan masuk ke restoran. Junior yang melihatnya sibuk melubaikan tangan padanya, "Yuki, di sini." Yuki menghampiri, raut wajah malas terlihat di wajahnya. Dia duduk di hadapan Junior, "Ada urusan Pak mencariku?" "Yuki, saya hanya merasa sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi mengajakmu keluar untuk makan bersama." Junior berkata dengan sanjungan. "Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu." Yuki berkata dan hendak berdiri. Ada urusan." Junior yang melihatnya sibuk menahan Yuki, "Yuki, kamu tahu perasaanku padamu, tidak pernah berubah sejak dulu, saya tidak pernah menyukai siapapun selain kamu, bisa tidak kamu?" "Tidak bisa," Yuki langsung menyela tanpa menunggu Junior menyelesaikan ucapannya. "Junior, saya harap kamu sadar akan statusmu sendiri, kamu hanyalah manajer yang dipekerjakan dan dibayar oleh keluarga Tanaka, saya bisa menggantimu dengan orang lain kapan saja, sebaiknya kamu fokus saja pada pekerjaanmu, dan jangan habiskan tenagamu untuk memperhatikanku." Yuki berkata dengan dingin, kata-katanya sedingin es, membuat raut wajah Junior juga mulai berubah. Bab 111. "Maksudmu, saya tidak pantas untukmu?" tanya Junior. "Menurutmu?" Yuki bertanya balik. Junior tiba-tiba tertawa, "Benar, saya tidak pantas untukmu, karena saya tidak memiliki status dan kekuasaan, jadi kamu tidak mau memberiku kesempatan. Tetapi kenapa kamu malah memberi kesempatan kepada seorang mantan narapidana? Apakah saya lebih buruk dibandingkan seorang mantan narapidana?" Junior tiba-tiba terpancing suasan dan menaikkan nada bicaranya. Melihat sikap Junior, Yuki semakin bingung. "Siapa yang kuberi kesempatan, apa ada hubungannya denganmu? Kamu juga tidak punya hak untuk menanyaiku. Kamu tahu orang seperti apa Dev? Dia bukan hanya mantan narapidana, dia juga seorang playboy, dia sudah punya pacar sejak awal, apa kamu tahu? Kamu sudah dibohongi olehnya." Junior berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Dev dan Yvonne yang sedang bersama kepada Yuki. Melihat foto itu, raut wajah Yuki semakin lama semakin muram, dan kemudian menaikkan alisnya. Melihat raut wajah Yuki, Junior bergembira dalam hatinya, lalu mulai memanaskan suasana. Wanita ini bernama Yvonne, dia adalah pacarnya Dev, mereka sudah kenal sejak kecil dan merupakan kekasih masa kecil. Sekarang mereka bekerja bersama di perusahaan kita, dan Dev juga merupakan orang yang merekomendasikan Yvonne untuk bekerja di sana.
Yuki tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap foto kedua orang itu dengan diam. Yuki, saya ini benar-benar tulus padamu, dan saya tidak pernah membohongimu, sedangkan Desve, apa yang dia punya? Apa dia lebih hebat dariku? Junior terus mengutarakan isi hatinya. Plak. Junior baru menyelesaikan kalimatnya dan Yuki langsung melayangkan sebuah tamaran keras padanya. Temparan itu membuat Junior tercengang, dia menatap Yuki dengan tatapan tak percaya dia tidak mengerti kenapa Yuki menamparinya. Junio, kamu berani memotret Dev diam-diam? Apa kamu merasa berbuat seperti ini akan membuatku menerimamu? Kamu salah, aku percaya pada Dev, percaya kalau dia tidak akan membohongiku. Kamu juga tak perlu menunjukkan foto ini kepadaku. Kamu ingin tahu apa Dev lebih hebat darimu? Kamu bahkan tidak sebanding dengan kuku jarinya. Yuki meraih tasnya dan langsung pergi dari tempat itu. Junior memegangi wajahnya yang memerah, ada cahaya menakutkan yang terbesit di matanya. Yuki, kamu yang memaksaku, kamu yang memaksaku. Junior menggertakkan giginya sambil mengumamkan kata-kata itu. Setelah keluar dari restoran, kedua alis Yuki ditekuk menjadi satu. Meski dia mengatakan kalau dia percaya pada Dev dan tidak peduli, tapi saat dia melihat Dev dan Yvonne yang tampak begitu mesra di foto itu, emosinya sudah meluap-luap. Wanita adalah makhluk yang sangat cemburuan, dia tidak mungkin tidak melakukan apa-apa setelah melihat pasangannya yang bermesraan dengan wanita lain. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Dev. Beberapa hari ini Yuki sibuk mengurus masalah pencarian bahan obat, jadi dia belum menghubungi Dev, tapi tidak disangka bajingan itu malah bermesraan dengan wanita lain di belakangnya. Saat itu Dev sedang makan bersama dengan Yvonne, Mona dan rekan lainnya. Karena istirahat makan siang pendek, mereka hanya bisa mengunjungi warung yang ada di dekat perusahaan. Melihat panggilan masuk dari Yuki, Dev bergegas bangkit dan mencari tempat untuk mengangkat telepon. "Kamu di mana?" Yuki bertanya tanpa basa-basi. Saya di rumah." Dev tidak ingin Yuki tahu kalau dia bekerja di perusahaan miliknya. Lagi pula Dev tidak akan berlama-lama di sana. Setelah bahan obat dikumpulkan dan menemukan kuas spiritual, dia akan menyembuhkan mata ibunya dan tidak akan bekerja lagi. Dia akan memfokuskan diri pada latihannya, karena tanggal 15 bulan ke-7 menurut penanggalan lunar akan segera tiba. Kalau dia tidak memperkuat dirinya, dia tidak akan bisa sampai ke pulau tak bernama. Di rumah, Yuki mencoba menahan emosinya. "Baik, kamu berdiam diri saja di rumah." Selesai berkata, Yuki langsung memutuskan panggilannya. Bab 112. Dev yang merasa aneh dan bingung hanya bisa kembali melanjutkan makan siangnya. Dan tidak lama setelah mereka kembali ke kantor, Dev langsung menyusun laporan piutang dan berniat mengirimkannya kepada Jansen agar Jansen membantu mengurusnya. Kalau ada yang tidak bisa diurus oleh Jansen, barulah dia akan turun tangan sendiri. Kalau dia yang mengurus semuanya akan terlalu makan waktu. Dan pada saat dia sedang menyusun laporan itu, tiba-tiba departemen pemasaran menjadi heboh. Sekelompok karyawan tiba-tiba menatap ke arah ruangan dalam dan mulai berbisik-bisik. Dev yang penasaran juga bertanya kepada Mona, "Apa yang terjadi?" Mona melirik Dev lalu berkata dengan dingin, "Kerjakan saja pekerjaanmu. Bu Direktur sedang ada di sini, dia sangat jarang datang ke perusahaan, entah apa yang membawanya sampai ke sini, dia sedang berada di ruangan Billy, pakai matamu dan lihat situasi. Jangan sampai menyinggung Bu Direktur dan membuatku terseret masalah." "Bu Direktur?" Dev mengernyitkan keningnya. "Yuki datang ke sini?" Ucapan Dev membuat semua orang langsung menatapnya, bahkan Mona langsung memelototinya. "Kamu bosan hidup ya? Apa statusmu sampai berani memanggil Bu Direktur dengan namanya saja? Jangan menyeretku ke dalam masalah." Mereka seketika langsung menjaga jarak dengan Dev. Mereka takut kalau perkataan Dev akan menyinggung Yuki dan menyeret mereka ke dalam masalah. "Kak Dev, cepat kembali pada pekerjaanmu, jangan bicara sembarangan lagi." Yvonne menarik Dev kembali ke mejanya untuk bekerja. Pada saat itu di dalam ruangan Billy yang tadi sempat minum alkohol makan siang tadi sedang memejamkan matanya dan bersiap untuk tidur siang sejenak. Meski pintu ruangannya terbuka, dia juga tidak membuka matanya, karena dia tahu di departemen pemasaran ini tidak ada orang yang berani menerobos masuk ke dalam ruangannya. Dan yang berani melangkah masuk ke dalam ruangannya hanyalah Mona seorang. Kalau orang lain masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu pasti akan dihukum olehnya. "Mona, kebetulan sekali kamu kemari. Cepat bantu saya pijat kepalaku, rasanya sakit sekali." Billy berkata dengan matanya yang masih terpejam. Yuki menatap Billy dengan wajah muram. "Kami sedang menyuruhku memijat kepalamu?" Baru saja Yuki menyelesaikan pertanyaannya, Billy langsung membuka matanya, dan saat dia melihat Yuki sedang berdiri di hadapannya dan menatapnya dengan muram, raut wajah Billy langsung memucat. Jreng-jreng. Billy terkejut dan segera berdiri dengan panik, sampai terjatuh di lantai. Billy segera kembali berdiri sambil menahan rasa sakitnya. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat dan menghampiri Yuki. "Bu Direktur, ada urusan apa Bu Direktur kemari?" "Kalau saya tidak datang, sepertinya tempat ini akan segera kamu ubah menjadi tempat spa ya?" Yuki menyindir dengan dingin. Tidak, saya tidak berani. Saya memohon pengampunan Bu Direktur." Billy terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, dia sudah hampir berlutut. Yuki juga tidak mengatakan apapun lagi, dan berjalan ke belakang meja kerjanya. Billy yang melihat situasi ini segera menarikkan kursi untuk Yuki. Yuki duduk dan berkata pada Billy, "Panggil Dev kemari." Dev."
Billy tercengang, dia tidak mengerti bagaimana Yuki bisa tahu tentang Dev. Dan untuk apa dia mencari Dev? Kenapa? Kamu tidak dengar? Yuki menaikkan sebelah alisnya. Oh, saya akan segera memanggilnya. Billy yang terkejut langsung berlari keluar. Para karyawan yang melihat Billy keluar bergegas membubarkan diri dan kembali ke meja masing-masing dan berpura-pura bekerja, namun mata mereka terus melirik Billy, mereka ingin tahu apa yang membuat Yuki datang ke perusahaan. Melihat Billy berjalan menuju meja Dev dan berkata, "Dev, Bu Direktur mencarimu, setelah kamu masuk ke dalam, jangan berani berbicara sembarangan." Dev bangkit berdiri dan berjalan menuju ke ruangan Billy, dia tahu kalau kedatangan Yuki kali ini pasti untuk menemuinya. Untuk apa Bu Direktur mencari Dev? Aneh sekali, apakah Bu Direktur kenal dengan Dev? Kenapa datang-datang langsung mencarinya? Apa mungkin karena Dev berhasil menagih utangnya Pak Tantono, jadi Bu Direktur datang untuk menanyainya? Tidak masuk akal, mengenai masalah piutang Pak Tantono, Pak Billy saja belum membuat laporan, bagaimana Bu Direktur bisa tahu? Para karyawan mulai berdiskusi dengan suara pelan, mereka sangat penasaran kenapa Yuki datang mencari Dev. Bab 113. Yvonne, Dev itu kenal atau tidak dengan Bu Direktur? Kalau tidak mengenalnya, untuk apa Bu Direktur mencarinya? Mona bertanya dengan penasaran kepada Yvonne. Bagaimanapun Yvonne dan Dev sudah kenal sejak kecil, bisa saja Yvonne mengetahui beberapa hal tentang Dev. Tapi Yvonne mengelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, hanya saja Kak Dev baru bebas belum lama ini, sepertinya dia tidak mungkin kenal dengan orang penting seperti Bu Direktur. Mona juga berpikir demikian, Dev telah dipenjara selama 3 tahun, bagaimana mungkin dia mengenal Nona Yuki dari keluarga Tanaka? Semoga saja si brengsek itu tidak berkata yang tidak-tidak di dalam, jangan sampai menyusahkan kita semua. Mona berkata dengan cemas, entah kenapa dia selalu merasa Dev adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Kak Dev tidak akan berbicara sembarangan. Yvonne malah sangat percaya pada Dev. Pada saat itu di dalam ruangan kantor, Dev membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam dengan canggung. Dev tersenyum saat melihat Yuki yang sedang duduk di kursi. Bukankah kamu bilang kamu sedang di rumah? Yuki bertanya dengan wajah dingin. Ah, saya memang di rumah, sekarang saya sudah menganggap kantor seperti rumahku. Dev berkata sambil memutar matanya. Siapa Yvonne? Yuki langsung bertanya pada intinya. Kalau saya bilang dia adalah adik perempuanku, apa kamu akan percaya? Dev menatap Yuki dan balik bertanya. Yuki berkata dengan dingin, kamu rasa saya akan percaya? Dev tersenyum canggung, lalu menjelaskan tentang hubungannya dan Yvonne kepada Yuki, saya dan Yvonne adalah tetangga lama, dan kami tidak mempunyai hubungan seperti yang kamu pikirkan. Setelah mendengar penjelasan Dev, Yuki merasa jauh lebih lega, sebenarnya dia masih sangat percaya pada Dev, hanya saja dia ingin mendengar penjelasan dari mulut Dev langsung. Memangnya hubungan seperti apa yang saya pikirkan? Kalian mempunyai hubungan seperti apapun tidak ada hubungannya denganku, tidak usah banyak berharap. Yuki memutar bola matanya, namun dalam hatinya dia sudah merasa sangat senang. Dev juga menyadari kalau Yuki sudah tidak marah lagi, dan bertanya, bagaimana kamu tahu saya ada di sini? Lalu bagaimana kamu tahu tentang Yvonne? Dev sangat penasaran, bagaimana bisa Yuki tahu kalau dia bekerja di perusahaan? Karena bagaimanapun Dev hanyalah karyawan biasa, dan kabar tentangnya bekerja di perusahaan tidak mungkin terdengar sampai telinga seorang direktur, kalau pekerjaannya sampai pada tahap itu, dia pasti sudah mati kelelahan. Bukan urusanmu, Yuki berdiri, kalau kamu mau bekerja kenapa tidak memberitahuku saja, saya bisa langsung menyerahkan jabatan direktur kepadamu, untuk apa kamu menjadi staf pemasaran, lagi pula, kamu juga tidak kekurangan uang kan? Saya tidak mau menjadi direktur, atau apapun itu, saya tidak punya waktu. Saya bekerja di sini hanya karena permintaan orang tuaku, mereka selalu mengkhawatirkanku. Saya juga sangat sibuk, saya tidak bisa lama-lama bekerja di sini. Dev segera mengibaskan tangannya, dia tidak ingin terjerat dalam perusahaan. Oh iya, kenapa Paman dan Bibi tidak tinggal di villa perumahan Bumi Indah lagi? Bukankah lingkungan di sana cukup baik? Yuki tiba-tiba teringat kalau ayah dan ibunya Dev bersikeras meninggalkan villa Bumi Indah langsung menanyakannya. Saya juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya, Dev sampai sekarang tidak tahu kenapa orang tuanya bersikeras meninggalkan perumahan Bumi Indah dan mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hanya saja saya rasa ada orang yang mengatakan sesuatu pada mereka, makanya mereka memutuskan untuk pergi. Setelah mendengar penjelasan Dev, Yuki seketika menyadari sesuatu, saya tahu, pasti ini ulah junior, keterlaluan sekali, dia kira dengan melakukan hal ini akan membuatku suka padanya, dia sudah melewati batasnya. Junior? Dev tercengang, manajer umum itu? Dev sekarang juga paham, kenapa saat dia sedang wawancara, Junior tiba-tiba muncul dan memutuskan untuk menerimanya, ternyata dia sudah mengetahui identitasnya, tahu hubungannya dengan Yuki. Bab 114. Benar, dia sudah lama mengejarku, tapi saya tidak menyukainya. Mata Yuki penuh dengan penghinaan saat dia sedang membicarakan Junior lalu melanjutkan perkataannya, bagaimana kalau saya menjelaskannya kepada Paman dan Bibi, bagaimanapun lingkungan di perumahan Bumi Indah sangat bagus, cocok untuk orang tua. Sudahlah, ayah dan ibuku juga baik-baik saja sekarang, mereka juga sering mengobrol dengan para tetangga lama, lain kali saja.
Dev berencana untuk membahas masalah ini setelah beberapa waktu. Yuki mengangguk, dia mengambil tasnya dan hendak pergi. Dan saat dia sampai di depan pintu, dia berbalik menoleh. Kalau ada yang mengganggumu, jangan segan-segan untuk memberitahuku. Kalau sudah tidak ada cara lain, saya akan memecat Junior. Kamu rasa ada orang yang bisa menggangguku? Dev tersenyum santai. Yuki juga tersenyum, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Dev saja berani memukuli Stanley. Dia begitu ahli, bagaimana mungkin di kantor ini ada yang bisa mengganggunya? Setelah Yuki berjalan keluar, Billy langsung menerobos ke dalam ruangan dan bertanya pada Dev, "Dev, apa yang dibicarakan Bu Direktur denganmu?" Dev berkata dengan dingin sambil melirik Billy, "Saya tidak mau memberitahumu." Selesai berkata, Dev langsung berjalan keluar dari ruangan dan membuat Billy sangat jengkel. "Wah, Dev, jangan kira karena kamu berhasil menagih utang kamu bisa meremehkan statusku sebagai manajermu, saya pasti akan menunjukkannya padamu." Billy berteriak. Saat Dev berjalan keluar dari ruangan, seluruh orang menatapnya dan bertanya ini itu kepadanya. Mereka ingin tahu apa yang dibicarakan Yuki dengan Dev, hanya saja Dev tidak menghiraukan mereka. Di sore harinya, Dev sedang memilah daftar piutang dan mengirimkan semua pada Jansen, dan meminta Jansen untuk menagih semua utang-utang itu. Saat mendekati jam pulang kerja, Junior tiba-tiba muncul di departemen pemasaran dan membuat seluruh karyawan departemen pemasaran menjadi gugup. Mereka takut kalau Junior akan membuat mereka lembur. "Pak Junior." Billy yang melihat Junior datang bergegas menyambutnya. Junior menyapu seisi ruangan dengan matanya, lalu tatapannya jatuh pada Dev cukup lama kemudian berkata pada Billy, "Billy, belakangan ini kinerja departemen pemasaran cukup baik. Saya berencana mentraktir kalian untuk makan malam bersama, kalian semua harus ikut. Tidak boleh kurang satu orang pun, tempatnya di restoran 5. Setelah selesai berkata Junior langsung berbalik pergi, meninggalkan Billy yang masih terdiam dalam kebingungan. "Billy, saya tidak salah dengarkan? Pak Junior mau mentraktir kita semua untuk makan. Dan dia juga mengatakan kalau kinerja departemen pemasaran cukup baik?" Mona yang melihat situasi itu segera menghampiri Billy dan bertanya padanya. Billy mengangguk dengan wajah kebingungan, "Apa yang terjadi pada Pak Junior hari ini? Dia salah makan obat ya?" Perlu diketahui kalau Junior tidak pernah sekalipun mentraktir mereka makan, dan karena masalah piutang Billy selalu dimarahi setiap rapat, membuat dia merasa tidak tahu harus berbuat apa. "Pak Billy, Pak Junior mau mentraktir kita makan adalah hal yang baik, kenapa Bapak malah tercengang? Cepat buat pengumuman." Ivana berkata pada Billy dengan semangat. "Oh, benar-benar." Billy segera tersadar dan bergegas mengumumkan kepada semua orang, dia takut kalau sudah jam pulang kerja, mereka akan langsung pulang. Junior sudah berpesan, tidak boleh kurang satu orang pun. "Semuanya, tadi Pak Junior datang dan memuji kinerja kita, jadi dia berencana mentraktir kita semua untuk makan di restoran 5, semuanya harus ikut, tidak boleh absen." Baru saja Billy menyelesaikan perkataannya, langsung disambut oleh teriakan meriah dari para karyawan. "Wah, restoran 5, luar biasa. Itu restoran terbaik di kota Surau, sudah setara dengan Hotel Sawasde. Apa yang terjadi pada Pak Junior hari ini? Dia tiba-tiba berhati nurani. Saya akan segera berdandan, tidak akan membuat Pak Junior malu." Seketika seluruh karyawan bagian pemasaran langsung bersiap-siap, terutama para karyawan wanita, mereka langsung berlari ke kamar mandi untuk berdandan. Bab 115. "Billy, kamu harus menunjukkan kinerjamu dengan baik kali ini, kalau kamu bisa mengambil hati Pak Junior bisa saja dia memindahkanmu menjadi manajer bagian pembelian, itu akan sangat baik." Mona mengingatkan Billy. "Ya, tenang saja, saya pasti akan berusaha keras, agar bisa membeli rumah di perumahan Bumi Indah untuk rumah pengantin kita." Billy mengangguk. Mona yang mendengarnya langsung menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dev yang mendengar Junior tiba-tiba ingin mentraktir mereka makan mengernyitkan keningnya, dia tahu kalau Junior pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk melawannya. Namun trik apapun yang digunakan Junior, Dev tidak takut sedikit pun. Seketika, para karyawan departemen pemasaran sudah selesai bersiap-siap dan berjalan keluar dari perusahaan menuju restoran 5. Karena sebagian orang datang ke kantor dengan menggunakan mobil, hanya Dev dan Yvonne yang menggunakan taksi. "Yvonne, ayo naik." Mona mengemudikan mobilnya dan melambaikan tangannya kepada Yvonne. Yvonne naik ke mobilnya dan tersenyum pada Mona, "Terima kasih banyak Kak Mona." "Untuk apa sungkan-sungkan, duduk yang benar ya." Selesai berkata, Mona langsung menginjak pedal gasnya. Kak Mona, Kak Dev belum naik ke mobil." Yvonne mengira kalau Mona akan sekalian mengantar Dev, tapi tidak disangka dia langsung melajukan mobilnya. "Saya tidak mau mengantarnya, membuat kotor mobilku saja, masih banyak yang menyetir, biar dia ikut orang lain saja." Mona berkata dengan pedas. Yvonne juga tidak mengatakan apapun lagi, masih banyak orang yang menyetir, Dev ikut siapa saja juga sama. Dan pada saat Mona melaju pergi, orang-orang yang di belakang juga ikut melajukan mobilnya melewati Dev, tidak ada seorang pun yang memberhentikan mobilnya dan mengajak Dev untuk naik ke mobil mereka. Rico yang mengemudikan mobil Avanza bekas juga lewat di depan Dev, awalnya dia ingin menghentikan mobilnya dan menjemput Dev, tapi Billy yang ada di belakangnya terus menekan klaksonnya dan membuat Rico merasa terdesak. Rico yang terus didesak hanya bisa menatap Dev dengan pasrah dan melajukan mobilnya.
Dan saat Billy melewati Dave, dia berhenti dan menurunkan kaca mobilnya lalu berkata pada Dave dengan tatapan mengejek, "Dave, lihatlah popularitasmu sendiri, begitu menjijikkan sampai tidak ada orang yang mau mengantarmu." Dave hanya tersenyum sinis dan tidak mengatakan apapun. Melihat Dave tidak mengatakan apapun, Billy menjadi lebih berpuas diri lagi, "Cepat panggil taksi, jangan lupa minta struknya dan klaim biayanya padaku besok." Melihat Billy yang menjadi-jadi, Dave mendengus, "Tidak perlu klaim, bisa jadi saya akan lebih dulu sampai dibanding kalian." "Cih, bagaimana kamu bisa sampai duluan dibanding kami? Kecuali kalau kamu terbang." Billy tersenyum menghina dan langsung menginjak pedal gasnya dan melajukan mobilnya dengan cepat. Dia tidak mau mendengar omong kosong Dave lagi. Setelah Billy pergi, Dave juga memusatkan energi spiritualnya pada kakinya, walaupun dia tidak bisa terbang tapi dia bisa berlari lebih cepat daripada mobil. Dan saat Dave hendak berlari, sebuah mobil Bentley tiba-tiba berhenti di depannya. Jansen keluar dari mobil. Dave yang melihat Jansen merasa aneh dan bertanya, "Jansen, kenapa kamu ada di sini?" "Penguasa, setelah saya menghubungi beberapa debitur, mereka terkejut dan langsung mengantarkan uang kemari tapi bagian keuangan perusahaan kalian sudah pulang, jadi tidak ada yang bisa menerima pembayaran, dan mereka memberikan uangnya kepadaku jadi saya membawakannya kemari." Ternyata setelah Jansen menerima daftar yang dikirimkan oleh Dave dan menelepon orang-orang itu, mereka terkejut dan langsung membayarkan hutang mereka, karena bagian keuangan PT Damai Kimia sudah pulang, tidak ada yang bisa menerima pembayaran, jadi mereka segera membayarkannya kepada Jansen. Dave yang mendengar kalau Jansen sengaja datang kemari untuk mengantarkan uang langsung teriawa, "Tidak buru-buru, besok kamu transferkan saja ke rekening perusahaan." Bersambung.